Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada soal kali ini, saya akan menjelaskan tentang perhitungan waktu lalu lintas pada persimpangan, yang mana tujuannya itu menentukan waktu hijau optimum dan pada aplikasi siklus sinyal agar arus kendaraan dari semua arah dapat dilayani dengan baik. Persimpangan ini diatur dua fase, yaitu utara dan selatan, dan fase yang kedua barat dan timur. Dan ini adalah data arus kendaraan dari tiap lengan simpang. Utara yaitu 659, barat 1500, timur 1400, dan selatan yaitu 600. Pada tabel ini saya sudah tuliskan data-data hasil survei dari utara, selatan, timur, dan barat. Di sini kita tuliskan untuk kapasitasnya dalam satuan mobil penumpang per jam. Lalu kita tuliskan juga untuk S-nya. S itu yaitu kapasitas jenuh, yaitu jumlah maksimum kendaraan yang dapat melewati suatu lengan selama kondisi hijau penuh. Pada tabel ini kita akan mencari Y-nya, yaitu rasio arus yang menunjukkan seberapa sibuk tiap pendekatan. Dengan cara untuk mencari Y-nya, kapasitas dibagi dengan S-nya, sehingga kita dapatkan dari arah utara Y-nya yaitu 0,356, dari arah selatan 0,315, dari arah timur 0,365, dan dari arah barat 0,39. Nah, dari hasil yang kita dapat, kita ambil Y maksimum atau Y yang terbesar, sehingga kita dapat dari utara dan selatan itu kita gunakan Y-nya 0,356 karena ini yang paling tinggi. Dan untuk arah timur barat kita gunakan 0,39 sebagai Y maksimumnya. Selanjutnya menentukan FR. FR ini menunjukkan kebutuhan waktu hijau relatif dari total siklus. Karena simpang terdiri dari dua fase, maka FR-nya yaitu kita pakai maksimum Y yang kita ambil tadi, yaitu 0,356 ditambah 0,39, sehingga hasilnya 0,75. Selanjutnya menghitung LT atau lost time. Pada soal ini kuning pada satu fase yaitu 5 detik, dan pada fase yang lainnya itu ada 6 detik, dan terdapat waktu hilang pada merah atau merah dan ke kuning yaitu 2 ditambah 3, sehingga total lost time per siklus yaitu rumusnya 2N ditambah R, di mana 2N itu berasal dari waktu kuning pada tiap fase, dan R ini adalah total waktu hilang perpindahan antar fase, sehingga 2 dikali 2 ditambah 2 ditambah 3, maka hasilnya 9 detik. Selanjutnya menghitung panjang siklus optimum atau CO. CO adalah panjang satu siklus sinyal dari hijau, kuning, merah. Nah, di sini gunakan rumus Webster, yaitu CO sama dengan 1,5 dikali L ditambah 5 dibagi dengan 1 dikurang FR. Maka di sini kita tuliskan 1,5 dikali L-nya yaitu 9 detik ditambah 5 dibagi dengan 1 dikurang FR-nya yaitu 0,75, sehingga hasilnya 18,5 dibagi dengan 0,25, hasilnya 74 detik. Selanjutnya menghitung waktu hijau tiap fase. Pertama, kita hitung fase utara selatan, yaitu G1 sama dengan rumusnya Y1 dikali CO dikurang LT dibagi dengan FR dikurang 1. Dan kita masukkan nilainya. Untuk Y maksimumnya, pertama 0,356 dikali CO-nya 74 detik dikurang dengan LT-nya 9 detik dibagi dengan FR-nya 0,75. Nah, hasilnya dikurang 1 sama dengan 30 detik. Dan untuk fase barat timur yaitu Y2 dikali CO dikurang LT dibagi FR dikurang 1, sehingga kita masukkan Y2-nya itu 0,39 dikali dengan CO-nya yaitu 74 detik dikurang LT-nya 9 detik dibagi FR-nya 0,75 dikurang 1, sehingga hasilnya 33. Nah, selanjutnya ini adalah diagram sinyal dengan siklus penuh yang kita dapat tadi yaitu 74 detik, sehingga ini kita gambarkan sebagai ilustrasi saja. Terdapat dari utara ke selatan hijau yaitu 30 detik,
kuningnya 3 detik, merahnya 39 detik, dan merah kuning itu 2 detik. Nah, untuk dari arah barat dan timur, untuk merahnya kita dapat 34 detik, merah kuningnya 2 detik, hijaunya 33 detik, dan kuning 3 detik, dan merah 3 detik. Jadi inti dari perhitungan ini adalah menentukan berapa lama lampu hijau, kuning, dan merah bekerja agar setiap arah di persimpangan bisa berjalan lancar. Sehingga dengan cara ini lampu lalu lintas bisa bekerja lebih teratur dan mengurangi kemacetan.